Ya, selamat jumpa kembali pemirsa Rios Project. Jumpa lagi. Saat ini saya akan menceritakan tentang pengalaman pemasangan Digistand pada ibu saya. Jadi kronologisnya, sewaktu ke Makassar, ibu saya itu jalan-jalan ke sana, lalu tiba-tiba kesakitan bagian pinggang dan daerah perutnya, kesakitan sekali, disertai sampai mual muntah. Kemudian langsung karena sudah tidak tertahankan dibawa ke rumah sakit. Kemudian ya ini orangnya. Ya, waktu itu dibawa ke rumah sakit, dilakukan pemeriksaan, serangkaian pemeriksaan, dan akhirnya didiagnosa adanya batu pada ginjal dengan ukuran sekitar 0,5 cm dan adanya pembesaran ginjal atau hidronefrosis. Maka setelah itu dokter menyarankan akan dilakukan tindakan, yaitu pemasangan selang di daerah saluran kencing bagian atasnya. Jadi saluran kencing itu ada terbagi dua, yang mulai dari kandung kemih ke atas sampai ke ginjal itu dinamakan saluran kencing bagian atas, dan saluran kencing bagian bawah mulai dari kandung kemih ke ureter atau saluran pembuangan yang di bawah, itu terbagi dua. Jadi yang mengalami gangguan itu saluran kencing bagian atas, mulai dari ginjal sampai ke kandung kemih. Kemungkinan saluran ureter, yaitu saluran pembuangan dari ginjal ke kandung kemih, itu mengalami penyempitan akibat dari bendungan batu-batu kecil atau penyempitan. Nah, itu yang menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Untuk itulah dilakukan pemasangan selang atau stent di daerah ureter itu. Jadi gambarannya itu seperti ini pemirsa. Ya, ini adalah gambaran selangnya, mulai dari saluran dipasang dari bawah, saluran uretra. Ya, di situ dipakai alat masuk, kemudian dipasang di sini sampai ke ginjal. Dan panjangnya sekitar 10 sampai 12 inci itu ya. Ya, nanti saya perlihatkan selangnya setelah dikeluarkan. Ya, kembali ke cerita di Makassar. Setelah itu di sana dilakukan perawatan sekitar 3 hari. Jadi masuk, dilakukan pemeriksaan, setelah itu dilakukan tindakan pemasangan di kamar operasi sekitar 2 jam. Artinya mulai dibawa ke ruangan sampai selesai ke ruangan lagi itu sekitar 2 jam. Jadi di sana mulai dari persiapan, lalu dilakukan tindakannya cuma sebentar katanya. Sebentar di dalam, mungkin tidak cukup 30 menit. Kemudian di ruang pemulihan, nah di situ mungkin agak lama karena ditunggu pembiusannya bagus, sudah normal kembali keadaan tubuhnya, terasa ada baru dibawa ke ruangan. Oke, setelah itu setelah operasi ya, malamnya ada merasa nyeri-nyeri,
Setelah habis biusnya itu, nah, kita lapor ke petugas. Ya, nyerinya itu kemudian diberi anti nyeri, dan ya saya punya inisiatif untuk mengkompres-kompres daerah-daerah yang nyeri. Kemudian berkurang. Lalu hari kedua setelah operasi dilakukan foto ulang, di foto abdomen polos. Ya, setelah difoto itu katanya untuk mengetahui posisi daripada selang yang dipasang. Dan setelah diyakini posisinya terpasang bagus, ya besoknya sudah boleh pulang, kembali beraktivitas. Selanjutnya setelah pulang 3 hari, setelah itu saya bawa ke kampung. Jadi jarak antara Makassar sampai ke kampung saya itu sekitar 400 km. Waktu itu kami memilih menggunakan jalur udara karena untuk mempersingkat waktu di perjalanan. Setelah itu, namun di luar ekspektasi, sampai di rumah ternyata terjadi pendarahan, mungkin karena goyang-goyang di perjalanan. Naik mobil, setelah naik pesawat naik mobil, jalanannya kurang bagus, akhirnya urin waktu kencing itu keluar darah. Ya, kita akhirnya putuskan untuk beristirahat saja, total di rumah tidak goyang-goyang dulu sampai menunggu kencingnya bagus. Ya, itu kejadiannya sudah sekitar 20 hari pos pemasangan. Ya, ini adalah Mantri Dwi. Oke pemirsa, awalnya waktu sudah pemasangan itu tidak mengalami gejala apa-apa selain keluar darah di urin. Namun setelah 1 bulan, maka terjadi keluhan agak tidak nyaman di daerah pinggang, ada terasa mengganjal dan panas. Panas, Mbak? Oh iya. Oh iya. Terasa panas di pinggang sebelah kanan. Jadi karena pemasangannya itu sebenarnya sampai 2 bulan menurut dokter yang memasang di Makassar, ini selangnya bertahan 2 bulan. Namun karena sudah tidak tahan dengan kondisinya, maka kita putuskan ke rumah sakit Palopo karena di sini sudah ada urologi. Di daerah Masamba belum ada urologinya. Jadi saya melakukan kontrol pemeriksaan di rumah sakit Palopo, ditanyakan keluhan-keluhannya, kemudian dokter memutuskan bagaimana kalau dilepas saja ini. Ya, kami memutuskan, ya saya serahkan sama dokter, dan akhirnya dilepas. Dan hari ini adalah hari kedua perawatan di rumah sakit Palopo, RSU Sawari Gading Rampoang. Di sini sudah ditangani ini, Mbak. Sudah ditangani, sudah dilakukan pengeluaran selang kencingnya, selang DJ stand. Jadi Mbak ini dipasang dua selang. Jadi 2 saluran itu ureter, kiri kanan dipasangi selang. Itu katanya untuk mengalirkan kencingnya supaya lancar ke bawah, sehingga tidak terjadi penyumbatan dan pembesaran ginjal. Jadi dipertahankan selama harusnya 2 bulan, tapi ini baru 1 bulan sudah tidak tahan, akhirnya dilepas.
Ini hari kedua pos pengeluaran selang. Jadi setelah di kamar operasi ya seperti biasa, ada keluhan-keluhan kram, kakinya tidak bisa bergerak, kemudian ya ada mual-mual sedikit. Setelah itu kembali normal, bagus. Dan saat ini kencingnya sudah bagus, tidak ada darah, warnanya bagus. Jadi ini hari kedua pos dilakukan pengeluaran selang. Jadi mudah-mudahan nanti dikontrol dokter dan akhirnya boleh pulang. Oke pemirsa, seperti tadi bahwa akan saya perlihatkan selang yang dimasukkan ke dalam saluran kencing bagian atas tadi. Ini ya, ini adalah selang yang dipasang. Ini panjangnya ini sekitar 10 sampai 12, ini sekitar 12 inci ya, feet. Ini panjang yang dipasang ini gunanya untuk melancarkan pembuangan urin dari ginjal ke saluran kemih. Jadi waktu di kamar operasi itu dikasihkan ini bendanya yang dikasih keluar ini ya, ini sekitar 12 feet atau 12 inci yang dipasang di dalam. Ya relatif singkat sih sebenarnya pengeluarannya, tinggal menunggu perawatan, tidak ada diobservasi, tidak ada kelainan, mungkin nanti bisa pulang hari kedua atau ketiga, tinggal tunggu dokternya nanti. Dan ini foto sebelum dilakukan pengeluaran. Jadi waktu datang ke rumah sakit ini dilakukan pemeriksaan awal lagi, pemeriksaan darah dan foto polos abdomen lagi, karena fotonya yang dari rumah sakit Makassar tidak dibawa, tidak ada. Jadi dilakukan pemeriksaan ulang lagi. Oke pemirsa, begitulah cerita saya tentang pemasangan DJ stand atau selang yang dipasang di saluran kencing bagian atas. Terima kasih, selalu update, subscribe saluran Rios Project, semoga mendapatkan informasi terbaru dari kami Rios Project. Sampai jumpa.